Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran matematika di pertemuan kedua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut latihan-latihan ujian akhir sekolah. Supaya nanti kalian bisa lebih terlatih lagi dalam mengerjakan soal matematika. Oke, langsung lanjut aja di soal yang pertama. Kalau kita perhatikan, soal yang pertama ini adalah soal mengenai eksponensial. Ini juga udah kita kerjakan, udah kita coba kerjakan di pertemuan sebelumnya, ya kan? Oke, sekarang Ibu mau jelaskan sekali lagi supaya kalian bisa lebih perdalam lagi soal mengenai eksponensial. Oke, langsung aja yang nomor satu. Bentuk sederhana dari 4A pangkat 2 B pangkat 3 per 6A B pangkat 5 pangkat negatif 1 adalah titik, titik, titik. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan lihat angkanya dulu. Ini 4 dan 6. Bisa langsung kita sederhanakan kan? Berapa? Nomor 1. Iya, benar banget. 2 per 3. Jadi masing-masing dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Oke. Setelah itu, iya. Setelah itu kita akan tulis hurufnya. A pangkat 2, B pangkat 3. A, B pangkat 5. Terus dipangkatkan lagi negatif 1. Sampai sini paham ya? Oke. Setelah itu diapakan? Setelah itu kita ini sederhanakan lagi pangkatnya. Yang hurufnya sama kita gabung dengan huruf yang sama. Jadi 2/3-nya ini tetap ya. 2/3. Kemudian A pangkat 2 per A pangkat 1 berapa? A pangkat 2 dikurang 1. Karena kan ini naik ke atas. Jadi kalau dia pindah berarti tandanya juga berubah. A ini artinya A pangkat 1 biasanya. Itu ya. A pangkat 1 kan kalau semua yang pangkat 1 biasanya nggak ditulis. Jadi langsung aja. Karena dia awalnya positif 1, terus dia naik ke atas, berarti jadi dikurang 1. Kemudian selanjutnya B pangkat 3 per B pangkat 5. Nah, jadinya berapa? Jadinya B pangkat 3 dikurang 5. Tutup kurung pangkat negatif 1. Udah ya? Oke, lanjut. Jadi hasilnya 2/3 A pangkat 2 kurang 1 berapa? 2 kurang 1, 1. Kemudian B pangkat 3 kurang 5 berapa? Negatif 2. Pangkat lagi negatif 1. Sudah selesai belum? Belum. Kita sederhanakan lagi nih. Berarti ini kan masih ada nih pangkat di luar kurungnya. Berarti ini kita kalikan masuk ya. Kalikan masuk semuanya. Jadi 2/3 pangkat negatif 1. A pangkat 1 kali negatif 1. B pangkat negatif 2 kali negatif 1. Gini ya. Kan ini anggap aja ini pangkat 1 ya. Jadi ini 1 dikali negatif 1. Berarti hasilnya 2/3 pangkat negatif 1 ya. Dikali A pangkat negatif 1. Karena 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Kemudian yang terakhir adalah B pangkat negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya berapa? 2. Karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Berarti sama dengan 2/3. Oh, sorry, langsung aja deh. Karena dia ini pangkatnya negatif, berarti dibalik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi yang awalnya 2/3 jadinya 3/2. Oke, setelah itu ini juga kan pangkat negatif 1. Nah, ini yang dibalik gimana, Bu? Ini cuma A doang. Jadi ini dibaliknya gimana? Oh, jangan salah. Kalau A aja, berarti artinya A per berapa? Iya, bener banget. Artinya A per 1. Kalau B artinya B apa? B per 1 gitu ya.
Nah, karena dia ini negatif, maka ini kita balik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti berapa hasilnya? Iya, dikali 1 per A. Pangkatnya pangkat 1. Kalau pangkat 1 berarti nggak usah ditulis lagi karena kan sudah pangkat positif 1. Kemudian dikali B pangkat 2. Bu, kenapa ini B-nya nggak dibalik? Ya nggak usah dibalik B-nya karena kan dia pangkatnya sudah positif. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya ada nggak? Oh, jawabannya ini berbentuk seperti ini ya semuanya. Berarti kita kalikan dulu nih. Berarti kita sederhanakan lagi. 3 dikali 1 hasilnya 3. 3 dikali B pangkat 2 hasilnya 3B pangkat 2. Pinter. Terus bawahnya lagi. Penyebut yang kita kalikan 2 dikali A berapa? 2A. 2A dikali 1. 2 kali 1 berapa? Tetap 2A. Berarti 3B pangkat 2 per 2A. Ada nggak hasilnya? Kita lihat. 3B pangkat 2 per 2A. 3B pangkat 2 per 2A. Iya benar ya. Berarti ada ini. Yaitu jawabannya adalah D. Paham ya? Mudah ya? Ya mudah banget ini. Oke, next seperti biasa. Satu soal contoh, satu soalnya kalian kerjakan sendiri. Oke? Nah, next. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Bentuk sederhana dari 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 dikali 3 akar 2 dikurang 4 akar 3 adalah titik-titik. Bu, ribet amat Bu soalnya Bu. Iya, soalnya emang agak ribet. Tapi nih mudah banget caranya ya. Oke, perhatikan ya. Siap ya. Kita perhatikan dulu. Kita tulis ulang dulu deh soalnya supaya mudah. Kita tulis ulang dulu soalnya. Nomor 3. 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 ya dikali 3 akar 2 dikurang 4 akar 3. Hasilnya berapa? Caranya gimana nih? Nah, kalian ingat aja nih. Semua yang ada di sini harus dapat perkaliannya. Jadi kalau ini anggap aja depan, belakang. Depan, belakang. Jadi nanti depan kali depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Oke, daripada kalian bingung ribet-ribet, kita langsung aja kerjakan ya. Perhatikan nih. Yang pertama kita kalikan adalah depan kali depan. Ini adalah yang pertama. Berarti 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Nah, kalau titik ini artinya dikali ya, Nak ya. Nah, selanjutnya ini sudah nih yang pertama. Selanjutnya mana lagi? Setelah depan dikali depan, berarti depan dikali belakang. Oke, lanjut. Depan dikali belakang. Oke, ini adalah langkah yang kedua. Nih. Oke, lanjut. Berarti ini ditambah. Kenapa ditambah? Karena kan ini positif ya. 3 akar 2-nya positif. Sedangkan dia dikalikan dengan negatif 4 akar 3. Berarti ditambah 3 akar 2. Dikali negatif 4 akar 3. Gitu ya. Ini ibu kurung deh. Supaya mempermudah nanti. Sudah ya. Ini masih ada lagi nggak? Habis depan masih ada lagi nggak belakangnya? Oh nggak ada Bu. Oh berarti sudah selesai nih yang depan nih. Sekarang lanjut lagi ke sebelahnya sini. Nah yang ini kan belum sama sekali nih dikerjakan. Oke lanjut kita yang kedua akar 3. Jadi 2 akar 3 dikalikan dengan mana? Dikalikan dengan depan. Jadi belakang dikali depan. Jadi 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Ditambah lagi. Kenapa ditambah? Karena kan ini positif ya. Nah, positif kali positif. Berarti ditambah 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Paham ya? Paham dong.
Setelah itu, yang mana lagi? Belakang kali depan sudah. Berarti yang belum yang mana? Iya, belakang dikali belakang. Oh, sorry. Belakang, warnanya salah. Belakang dikali belakang. Ini adalah langkah yang keempat. Ditambah 2 akar 3 dikali negatif 4 akar 3. Oke ya, paham ya? Nah, setelah itu gimana, Bu? Langsung aja kita kalikan. Yang di luar akar dikali dengan yang di luar akar. Jadi yang di luar akar ini yang mana? Iya, 3 dikali 3. Nah, kemudian yang di dalam akar dikali dengan yang di dalam akar. Jadi langsung aja, 3 dikali 3 berapa? 3 dikali 3 hasilnya 9. Salah. Warnanya. 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian akar 2 dikali akar 2 berapa? Akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, cara mudahnya gimana? Cara mudahnya, lihat nih. Kalau yang di dalam akar angkanya sama, ini kan sama-sama 2. Nah, kalau sama-sama 2 berarti akarnya hilang. Dan angkanya tetap yang di dalam akar. Berarti berapa ini angka yang dalam akar? 2. Berarti 9 dikali 2 ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya di sini angkanya sama dan sama-sama akar, kemudian dikalikan berarti akarnya hilang, sisa angka yang ada di dalam akar. Next, ditambah. Nah, berarti ini berapa kali berapa? 3 dikali negatif 4. 3 dikali negatif 4 berapa? Negatif 12. Negatif 12 dikali. Nah, ini bisa nggak nih? Kalau akar 2 kali akar 3? Bisa, tapi tidak bisa seperti yang ini tadi ya. Nggak bisa akarnya langsung hilang terus jadi angka 2, nggak bisa. Karena dia angka yang di dalam akar berbeda. Satunya 2, satunya 3. Jadi, cara mengalikannya gimana? Kalikan seperti biasa. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti akar 6. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya ditambah, ini lagi, 2 dikali 3 yang di luar akar, 2 kali 3, 6. Akar 3 kali akar 2, hasilnya akar 6. Ditambah 2 kali negatif 4, hasilnya negatif 8. Akar 3 kali akar 3, nah ini sama kan angkanya? Sama-sama 3, berarti akarnya hilang, tinggal kita tulis 3. Mudah kan? Mudah dong. Nah, berarti hasilnya berapa nih? Berarti 9 kali 2 hasilnya 18 ditambah negatif 12 kali akar 6 hasilnya negatif 12 akar 6 ditambah 6 kali akar 6 hasilnya akar 6 ditambah negatif 8 kali 3 hasilnya negatif 24. Oke ya, paham ya sampai sini ya, mudah ya? Ya, mudah banget dong, harus mudah banget ini, pokoknya mudah banget. Berarti ini hasilnya 18 turun. Kita ganti warna dulu, merah deh. Berarti 18-nya turun. 18. Nah, terus yang ini nih. Negatif 12 akar 6. Dikali positif. Kalau dia tandanya nabrak ya ini ya. Ditambah negatif 12. Berarti di sini tandanya jadi apa? Positif kali negatif. Hasilnya negatif. Berarti di sini dikurang 12 akar 6. Nah, ini kan positif sama positif ya. Ini nggak ada tanda negatifnya. Berarti tetap ya dia ditambah 6 akar 6. Nah, ini lagi nih. Langsung dia habis positif, langsung negatif. Nggak ada apa-apa lagi, nggak ada angka-angka apa lagi di sini. Berarti langsung aja deh. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Berarti hasilnya di sini dikurang 24. Nah, mana nih yang bisa kita operasikan? Nah, ini nggak bisa langsung dikurang ya. Jadi 18 dikurang 12, kayak gitu nggak boleh. Karena ini kan ada akarnya dan ini yang nggak ada akarnya. Berarti kita kurangkan atau kita operasikan yang mempunyai akar dengan yang punya akar dan yang tidak mempunyai akar dengan yang tidak mempunyai akar. Supaya lebih mudah kita dekatkan aja dulu. Jadi 18 temannya siapa yang nggak punya akar? Ya, temannya adalah negatif 24. Ini tanda di depan angka ini harus ikut pindah ya. Jangan ditinggal, jangan 18 terus 24-nya aja, jangan.
Ini tandanya juga harus ikut dipindah. Jadi di sini 18 karena dia negatif berarti dikurang 24 ya. Terus masih ada nggak temennya? Nggak ada, Bu. Oke. Berarti sisa yang ada akarnya. Yang ada akarnya yang mana? Iya, ini dia benar. Negatif 12 akar 6, jangan lupa tandanya diikutkan, ditambah 6 akar 6. Nah, berarti ini hasil berapa nih? 18 dikurang 24. Ayo, berapa? Ya, hasilnya 6. Tapi kan ini positif 18 dikurang 24, berarti hasil negatif 6. Karena yang negatif lebih besar. Nah, kemudian lanjut. Negatif 12 akar 6 ditambah 6 akar 6. Ini bisa nggak dioperasikan? Bisa. Kalau misalnya penjumlahan atau pengurangan, itu bisa kita kerjakan jika kedua akarnya sama. Jadi ini sama-sama akar 6 ya. Kalau sama-sama akar 6 berarti boleh nih kita tambahkan. Negatif 12 akar 6 tambah 6 akar 6 berapa? Hayo. Ya, hasilnya adalah negatif 6 akar 6. Kok bisa? Bisa, karena kan negatif 12 ditambah 6 hasilnya negatif 6. Kemudian akar 6-nya tetap nih. Tetap akar 6. Loh Bu, ini tadi di atas kok bisa Bu? Akar 2 dikali akar 3. Kan ini angkanya berbeda. Iya, kalau misalnya dia perkalian, lihat, ini kan perkalian ya. Kalau perkalian mau dia angkanya sama, mau dia angkanya beda, boleh. Boleh kita kalikan. Jadi akar 2 kali akar 3, hasilnya akar 6. Tapi, perhatikan ini. Kalau yang ini kan ditambah ya, bukan dikali. Ini dikali, ini ditambah. Nah, kalau ditambah atau dikurang, itu angka yang di dalam akar harus sama. Jika tidak sama, maka dia tidak bisa dioperasikan. Oke, ini masih bisa dikerjakan lagi nggak? Cukup sampai sini aja, hasilnya adalah negatif 6 dikurang 6 akar 6. Kenapa Bu nggak dikurangkan? Ya nggak bisa dong, karena yang satunya ini negatif 6-nya tidak memiliki akar 6. Paham? Oke, ada nggak jawabannya? Kita lihat negatif 6 dikurang 6 akar 6. Ya, jawabannya adalah A. Oke, benar banget. Mudah ya? Nah, mudah banget ya. Oke. Nah, jadi nanti nomor 4 silahkan kalian kerjakan sendiri. Jika ada kesulitan, langsung aja hubungi Ibu. Oke, next. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 15 sama dengan 0 adalah titik. Nah, ini masih ada yang ingat nggak ini? Tentang persamaan kuadrat. Ayo. Ini mudah banget ya. Jadi ini kita cari akar-akarnya dulu. Cari faktor-faktor dari angka 15. Kita tulis ulang dulu deh soalnya. Nomor 5. X pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu ini nih faktornya nih. Nah, mana yang kita mau faktorkan? Semuanya. Tapi yang pertama adalah cari negatif 2 dan negatif 15. Gimana nih? Nah, mudah banget. Kita buat di sini deh. Oke, kita akan cari faktor-faktornya. Jadi, akan kita cari dulu. Titik dikali titik hasilnya harus negatif 15. Negatif 15 dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah ya. Terus titik ditambah titik hasilnya harus negatif 2. Negatif 2 dapat dari mana? Ya dari sini ya. Negatif 2 ini dapat dari sini ya, negatif 2 yang ini. Nah, oke. Tapi ini angkanya harus sama. Jadi kalau di sini 2 ya di sini 2. Kalau di sini 3, di sini juga harus 3. Jadi berapa nih kita cari faktor-faktornya dulu? Yang pertama akan kita cari berapa kali berapa hasilnya negatif 15. Kita tulis nih di sini dulu. 15 itu berapa kali berapa? Iya, 1 kali 15 boleh. Terus berapa lagi? 3 kali 5. Terus masih ada 5 kali 3. Oh, boleh ya dibalik. Nah, berarti kita pakai yang mana nih? 1,15 dengan 3,5 pakai yang mana?
yang kira-kira nanti kalau ditambahkan bisa hasilnya jadi negatif 2. Kita coba dulu ya 3 dan 5 ya. 3, 5. Nah, 3 dikali 5 hasilnya 15. Sedangkan ini hasilnya berapa? Negatif 15. Supaya negatif berarti salah satunya ini harus ada yang negatif. Sekarang kita pilih dulu nih. Kita tulis dulu juga di sini 3, 5. Supaya ini hasil negatif 15 dan yang di bawah adalah negatif 2, berarti yang negatif yang mana? 3-nya atau 5-nya? Coba, Ibu coba satu-satu ya. Kalau misalnya 3-nya negatif, berarti negatif 3 kali 5 hasilnya negatif 15. Benar. Nah, sekarang kita coba yang di bawah. Kalau negatif 3 ditambah 5, apakah hasilnya negatif 2? Salah, hasilnya adalah 2. Sedangkan ini negatif 2. Nah, berarti ini kurang tepat kalau negatifnya di angka 3. Berarti negatifnya kita pindah ke angka 5. Nah, berarti 3 kali negatif 5, 3 ditambah negatif 5. 3 kali negatif 5 berapa hasilnya? 3 kali negatif 5 hasilnya negatif 15, benar. 3 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 2. Benar nggak? Iya, benar. Berarti faktornya adalah 3 dan negatif 5. Sekarang langsung aja kita tulis kembali di sebelah sini. Maka X faktornya ya. X ditambah 3. Kenapa ditambah? Karena di sini 3-nya adalah positif. Dan X dikurang 5. Karena di sini 5-nya adalah negatif. Sama dengan 0. Kita buat pembuat 0. Nah, terus gimana, Bu? Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 3 dan negatif 5. Kurang tepat. Salah, ini belum selesai. Kita harus sama dengan kan 0 dulu, satu-satu. Berarti X ditambah 3 sama dengan 0 ya. Atau X dikurang 5 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Jadi ini kita sama dengan 0 dan ini juga kita sama dengan kan 0. Jadi X tambah 3 sama dengan 0. Berarti supaya sisa X sebelah kiri, maka 3-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi tandanya berubah jadi negatif 3 dan ini jadi positif 5. Jadi yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif. Karena dia pindah ruas, yang awalnya di sebelah kirinya sama dengan, jadinya dia ada di sebelah kanannya sama dengan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Benar sekali, negatif 3,5. Ada nggak jawabannya? Salah. Nah, jawabannya adalah C. Oke, benar banget. Berarti hasilnya adalah C. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, setelah itu kalian coba kerjakan yang nomor 6. Next, latihan soal yang terakhir. Nomor 7, tentang substitusi dan eliminasi. Masih ada yang ingat nggak ini? Ini mudah banget juga nih. Nomor 7, misalkan AB sama dengan A1, B1 adalah penyelesaian dari 3A dikurang 2B sama dengan negatif 2. A ditambah 3B sama dengan 14, maka nilai 2A1 dikurang B1 adalah titik. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, kita tulis dulu deh soalnya. 3A dikurang 2B sama dengan negatif 2. Dan A ditambah 3B sama dengan 14. Nah, oke. Yang pertama-tama kita perhatikan dulu nih. Kita harus eliminasi salah satu dari huruf yang ada di sini. Yaitu mau eliminasi A atau mau eliminasi B nih. Sembarang aja kalian. Kalau misalnya mau eliminasi A boleh. Mau eliminasi B dulu boleh. Oke, kita coba eliminasi A dulu deh ya. Berarti yang pertama-tama harus kita lakukan adalah, nah ini kalau A kan berarti di sini ada 3A dan A. Kalau A aja artinya di sini ada angka 1, yaitu 1
1A berarti akan kita kalikan kebalikannya. Jadi kalau yang di atas ini 3, yang di bawah 1, berarti di sini yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 3. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini dikali 1, yang ini dikali 3. Oke, paham ya? Jadi ini karena kita mau eliminasi A, maka adalah nilai nah, kita akan menggunakan koefisien dari variabel A, yaitu 3A. Jadi 3A dikali 1 hasilnya adalah 3A ya, benar. Terus negatif 2B dikali 1 hasilnya tetap negatif 2B. Sama dengan, nah sampai sini juga harus dikalikan. Negatif 2 kali negatif dikali 1 hasilnya negatif 2. Tetap ya, karena kan dia dikali 1 ya. Nah, sekarang selanjutnya yang di bawahnya. 1A dikali 3 hasilnya berapa? 1 kali 3 berapa? 3. Ya, berarti 3A. Oke, lanjut. 3B dikali 3 hasilnya 9B. Jadi 3 kali 3 9B. Nah, di sini tandanya apa? Tambah atau kurang? Ditambah. Kenapa, Bu? Yang di atas dikurang, yang di bawah ditambah. Nah, bukan seperti itu. Lihat nih. Kalau dia ini kan, kalau yang di atas ini kan negatif kali positif. Kalau ini kan positif dikali positif, maka hasilnya positif. Sama dengan, jangan lupa nih, 14 dikali 3 hasilnya 42. Oke, setelah itu kita garis sini. Nah, kalau sudah nih koefisien dari A udah sama kan angkanya, yaitu 3 dan 3. Kenapa sih kita harus melalui langkah ini? Karena di sini koefisien dari variabel A berbeda. Yang satunya 3, yang satunya 1. Sedangkan untuk kita mengeliminasi syaratnya adalah nilai koefisiennya harus sama. Makanya kita kalikan dulu tadi. Paham ya? Oke, karena ini sudah sama 3 dan 3, lalu kita apakan nih supaya habis? Nah, supaya habis kita tambah. Kita kurang ya. Paham ya? Nah, catatan nih, catatan. Note. Jika Oke, kita lihat notes di sini. Jika tanda operasi pada koefisien sama, maka dikurang. Jika berbeda, maka dijumlahkan. Nah, ini kan sama nih ya. Positif dengan positif, maka akan dikurang nih. Karena koefisien sama, operasi tanda pada koefisien sama, maka dikurang. Jika berbeda, maka dijumlahkan. Maksudnya apa? Kalau di sini negatif dan di sini positif, berarti di sini ditambah. Tapi kalau dia sini sama-sama positif atau sama-sama negatif, misalnya di sini negatif 3, di sini juga negatif 3, maka tandanya gimana? Ya, tandanya tetap sama, yaitu dikurang. Karena jika koefisiennya sama, nih, maka dia dikurang. Jika berbeda, maka dia dijumlahkan. Oke ya, paham ya? Ingat itu ya. Nah, maka langsung aja nih. 3A kurang 3A, hasilnya habis. Terus, negatif 2B dikurang 9B. Bu, kenapa jadi dikurang, Bu? Padahal kan ini awalnya ditambah. Karena kan ini dikurang ya operasinya. Jadi negatif 2B dikurang positif 9B. Sama dengan negatif 2 dikurang 42. Sama juga ini ada negatifnya. Karena kan negatif 2 dikurang 42. Seperti ini ya tulisannya ya. Nah, next. Negatif 2B dikurang 9B hasilnya negatif 11B. Sama dengan negatif 44. Sampai sini paham? Oke, maka B sama dengan pindah ruas. Cara cepat. Negatif 44 per negatif 11. Maka B hasilnya 4. Oke ya, paham ya? Nah, berarti kita mendapatkan variabel B. Variabel B adalah 4. Sedangkan yang ditanyakan apa? Nah, yang ditanyakan ada A-nya dan juga ada B. Untuk sementara kita udah tahu nih, B-nya adalah 4. Sekarang akan kita cari lagi nilai dari A. A-nya berapa? Mudah saja. Bisa menggunakan cara seperti ini. Tinggal ininya diganti. Kalau misalnya kita mau eliminasi B, berarti yang di atas dikali berapa? Iya, dikali 3. Kenapa? Karena yang di bawah adalah 3. 3 dikali dipindah ke atas. Nah, kemudian yang di bawah dikali berapa? Dikali negatif 2. Pindah ke bawah itu jika kalian ingin mengeliminasi B. Sama, boleh. Caranya boleh seperti ini, tapi boleh juga menggunakan cara substitusi. Nah, cara substitusi itu seperti apa? Cara substitusi itu seperti ini.
Jadi ini kan ada dua persamaan. Ada persamaan 1 dan ada persamaan 2. Kalian boleh tinggal pilih nih salah satu untuk mensubstitusi B ke salah satu persamaan ini. Misalnya aja Ibu mau ambil yang di atas aja nih. Mau ambil yang di atas aja deh. Oke, akan kita substitusi ya. Substitusi persamaan 1. Ketiga A, kita tulis ulang persamaan satunya, dikurang 2B sama dengan negatif 2. Setelah itu kita substitusi B-nya ke dalam sini. Kan kita udah tahu nih B sama dengan 4. Tinggal kita ganti aja B-nya. 3A, A-nya kan belum tahu. Jadi tetap dikurang 2 dikali B. B-nya berapa? B-nya 4 sama dengan negatif 2. Maka 3A negatif 2 kali 4 hasilnya negatif 8 sama dengan negatif 2 ya. Nah ini pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 3A sama dengan negatif 2 ditambah 8. Kenapa jadi ditambah? Nih. Kenapa jadi tambah? Cara cepatnya aja karena dia pindah ruas. Jadi yang awalnya negatif jadi positif. Awalnya di sebelah kiri sama dengan, jadi di sebelah kanan sama dengan. Maka hasilnya adalah 3A sama dengan negatif 2 tambah 8, 6A sama dengan 6/3. Maka hasilnya A adalah 6/3 berapa, 2? Nah, dapet deh. Jadi A-nya 2, B-nya 4. Sudah selesai belum? Belum. Ini baru mendapatkan nilai A dan B. Sedangkan ingat nih yang ditanyakan adalah 2A1 dikurang B1. Berarti langsung aja kita substitusikan ke soal. Nih, soalnya adalah 2A1 dikurang B1 ya. Jadi 2 dikali A-nya berapa tadi? Iya, A-nya adalah 2. Jadi 2 ini dari sini. Terus ganti A-nya 2 dikurang B. B-nya berapa? Ini ya, B-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah 2 kali 2, 4 dikurang 4. Jadi 4 dikurang 4 berapaan? 0. Ada nggak jawabannya 0? Ada, yaitu C. Jadi jawaban dari nomor 7 adalah C. 0. Oke ya, paham ya? Nah, silahkan yang nomor 8 kalian coba sendiri di buku tugas kalian. Jika sudah selesai, langsung kumpul ke Google Classroom. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung chat Ibu. Oke, Ibu akhiri sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua lebih semangat lagi belajarnya. Jangan menyerah ya, walaupun di masa seperti ini. Oke, bye.